Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jamaah semuanya yang sangat terhormat dan yang sangat kami hormati, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, yang teramat sangat kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam kesempatan ini kita bisa berkumpul mengadakan acara doa bersama dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Salam serta taklim kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tetap tercurah terhadap beliau. Bahkan kami sering menyampaikan jangan sampai melupakan, karena beliau adalah panutan kita, junjungan kita, ya, manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lewat beliaulah kegelapan di alam semesta ini menjadi terang benderang. Para jemaah semua yang teramat sangat kami hormati, kami ingin sedikit cerita mengenai apa yang kita jalani pada saat ini. Kita sebagai umat Islam sudah barang tentu memahami tentang sejarah itu. Jadi apa yang kita terapkan, apa yang kita jalani pada saat ini persis seperti pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Pada saat itu belum ada torik-torik yang lain, belum ada. Pada saat itu yang ada hanyalah syariat Islam yang utuh, torekot yang resmi dari Allah, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Ya, itulah yang dijalani pada saat itu. Jadi dalam rangka proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tadi caranya. Jadi pengertiannya tadi, kalau kita jadikan sebuah ayat, ya, bunyinya itu begini: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini kita jalani, itu kita terapkan. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita hafalkan, tapi sekaligus kita laksanakan. Itulah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga disebut mahabbah terhadap Allah, mahabbah terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah yang dilakukan pada zaman, pada masa itu. Selalu berfokus ke arah yang fardu ain tadi. Jadi pengertian la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita ibadahnya karena Allah, bukan karena selain Allah. Itu mengarah khusus kepada yang fardu.
bukan yang lain-lainnya, bukan. Yang fardu yang seperti yang kami sebutkan tadi, 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu. Kemudian Muhammad Rasulullah, ya itulah cara yang dibawa oleh Rasulullah. Cuman itu. Jadi kalau bisa diperjelas lagi ya, yang la ilaha illallah tadi seperti relnya sepur. Muhammad Rasulullah tadi sepur beserta penumpangnya. Jadi yang disebut tarekat itu jalannya sepur, ya. Syariat Islam tadi yang menjalani. Nama bagi yang menjalani. Tidak menjalani ya enggak. Itu. Jadi kita ini berjalan di atas jalannya. Kita berjalan persis di jalan itu. Tidak membuat jalan sendiri-sendiri. Itu yang terjadi ya. Ini persis pada saat Rasulullah SAW masih ada. Kemudian yang disebut wahyu ini ayat-ayat suci yang turun dan hanya Rasulullah yang mampu menerima itu. Setelah diterima Rasulullah namanya ayat suci. Tetapi ketika umat beliau melaksanakan seperti dalam ayat itu tadi namanya Quran. Itu. Jadi Quran tadi sebuah ayat suci yang sudah diterapkan namanya Quran. Itu. Makanya ada pengertian Al-Quran berjalan. Maksudnya ayat-ayat tadi dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya, itu pun masih tetap demikian. Pada saat Sayyidina Abu Bakar masih lewat jalan yang tadi. Pada saat Sayyidina Umar juga masih itu. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali hingga meninggal itu untuk apa, saudara-saudara? Untuk mempertahankan jalan tadi. Sementara yang lain sudah nggak betah, ingin membuat jalan sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah torekot-torekot yang ada. Torekot itu jalan tadi. Hingga sekarang tumbuh di mana-mana torekot ini, torekot ini, torekot ini, itu. Apakah mereka salah? Kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak boleh menyalahkan. Itu urusan pribadi masing-masing. Itu. Yang penting kita sendiri sudah punya keyakinan jalan yang lurus tadi ya syariat Islam itu tadi. Jadi pelan-pelan tetapi pasti Anda nanti akan bisa membedakan antara umat Islam dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sangat banyak perbedaannya itu. Tetapi kita tidak boleh menyalah-nyalahkan itu. Umatnya Nabi Muhammad selalu mawas diri. Ajarannya demikian. Tidak diperkenankan menyalah-nyalahkan yang lain. Kita tidak diperkenankan ngoreksi-ngoreksi kesalahan yang lain. Diajari mengenal diri. Selama belum mawas diri, maka sulit untuk mengenal diri. Apabila sudah terbiasa selalu mawas diri, pelan-pelan, lambat laun, melalui proses jangka panjang, akhirnya mengenal diri. Itu. Begitu Anda mengenal diri, secara otomatis Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang Anda belum memahami, belum mengenal diri, jangan mengharap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang apabila sudah mengenal Tuhannya, seseorang apabila selalu mawas diri, akhirnya bisa mengenal dengan Tuhannya, maka dia seluruh ucapan, tindakan, pendapat orang tersebut selalu dipelihara oleh Allah. Kita hidup dalam bimbingan Allah.
Seandainya ada sesuatu yang membuat kita melakukan dosa, maka Allah akan melindungi orang tersebut, dipelihara, baik lidahnya, baik matanya, baik telinganya, terutama hatinya. Dan siapapun orang apabila dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan orang tersebut. Itulah saudara-saudaraku. Jadi kita harus selalu mawas diri. Kita ini umat Islam apa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad? Itu. Apakah umat Islam salah? Tidak. Kita tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Tetapi ada hal yang perlu Anda pahami. Untuk bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad tidaklah semudah orang bicara. Karena roh manusia ini rata-rata dalam keadaan terbelenggu. Terbelenggu dengan kuat. Padahal untuk menjadi umatnya Rasulullah tadi, roh manusia itu harus kondisi merdeka. Tidak dijajah hawa nafsu, tidak diikat oleh suatu apapun itu. Jadi mutlak kita menjalani jalannya resmi dari Allah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh dan utuh. Itu. Sekarang perhatikan baik-baik. Pada zaman Rasulullah itu masih ada yang namanya zakat rukun Islam yang ketiga, itu rutin setiap bulan. Rutin setiap bulan. Pada saat itu sampai dibawa ke Afrika hasil zakat itu tadi, saking banyaknya di situ. Lah para sahabat berjuang sampai terbunuh, agar Anda ini bisa tahu apa yang dipertahankan, apa yang diperdebatkan. Itu tadi. Sampai mengorbankan nyawanya. Itu. Untuk mempertahankan jalan yang lurus tadi. Sejak itu zakat mulai kabur sudah. Pelan-pelan hilang dari peredaran, diganti cuman setahun sekali. Padahal setahun sekali itu namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat syarat rukunnya puasa. Bukan zakat rukun Islam yang ketiga, bukan. Kita sudah dewasa, harus cerdas membedakan apa zakat syarat rukun dan apa zakat rukun Islam yang ketiga. Itu rutin setiap bulan. Kami jelaskan pada saat ini agar kita menjalani sesuatu tadi harus jelas dan paham apa yang kita jalani. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, setelah torik-torik bertumbuhan di mana-mana, maka di situ tumbuhlah amalan. Amalan. Dan kalau amalan harus ada gurunya. Harus, tanpa ada guru tidak boleh. Harus ada mursyidnya. Tanpa adanya mursyid tidak boleh. Ada kemungkinan stres orangnya. Tapi dilaksanakan, dibaca karena Allah tidak mungkin. Itu. Kenapa? Karena tidak difardukan. Jadi yang disebut zikrullah, ya, yang disebut zikrullah itu adalah dua kalimat syahadat dibaca dalam hati sesering mungkin, tapi membacanya karena Allah. Karena itu hukumnya fardu ain. Kita harus bisa membedakan mana fardu ain, mana fardu kifayah. Itu. Zikrullah, zikir di dalam hati yang bisa dibaca karena Allah, satu-satunya dua kalimat syahadat rukun Islam yang pertama tadi. Jadi Anda membaca dua kalimat syahadat setiap saat, jangan ragu-ragu. Memang itulah yang bisa kita lakukan, zikrullah. Zikir yang dibaca karena Allah. Itu harus yang fardu. Itu. Apakah yang lain salah? Sekali lagi tidak, kita tidak boleh menyalahkan yang lain. Monggo mawon.
Itu. Cuma kita punya keyakinan sendiri bahwa yang disebut zikrullah tadi sebuah zikir yang bisa kita lakukan, kita baca karena Allah. Ada masalah, nggak ada masalah kita baca. Dan bacanya karena Allah. Dimanapun kita berada, ada masalah apapun, kita membacanya tetap karena Allah. Itu untuk membuktikan mahabbah kepada Allah tadi. Itu. Ada hal apapun bacanya tetap karena Allah. Kemudian mendirikan sholat tadi juga karena Allah. Tanpa mendirikan sholat maka zikrullah tadi tidak bisa sambung. Artinya tidak sah. Jadi bacaan 2 kalimat syahadat yang sering kita baca dalam hati tadi bisa sambung atau bisa sah apabila kita mendirikan sholat 5 waktu itu karena Allah. Kemudian apabila tiap bulan kita menunaikan zakat tadi karena Allah. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan itu karena Allah. Pergi haji bila mana mampu itu juga karena Allah. Maka sahlah bacaan setiap saat kita baca, baik pagi, siang, sore, dan petang. Bacaan di dalam hati dan bacanya karena Allah itu sah. Artinya sambung dengan Allah. Itu. Jadi kita jauh-jauh datang sampai saudara kita dari Pacitan juga hadir. Kita bersyukur semakin tambah saudara-saudara kita. Itu supaya jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Itu. Jadi kita, kalau itu tadi disebut amalan juga tidak pas ya, tapi namanya zikrullah. 2 kalimat syahadat selalu dibaca dalam hati, baik pagi, sore, siang, petang. Walaupun kita sakit seperti mau meninggal, bacanya tetap karena Allah, bukan karena supaya sembuh. Nah, caranya kita ikhtiar, kita berobat, periksa ke dokter, itu caranya. Walaupun kondisi kita sedang kesulitan uang, tidak punya uang, tidak apa, jangan sampai membaca syahadat tadi karena rezeki, jangan. Bacanya tetap karena Allah. Caranya kita ikhtiar, cari kerja. Jadi pengertian 2 kalimat syahadat rukunisan yang pertama tadi agar benar-benar ditanamkan dalam hati sampai kita memahami, sampai kita paham betul, baru itu kita laksanakan. Para jamaah yang teramat sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus saling silaturahim, harus saling mempererat rasa persaudaraan, juga saling peduli satu sama lain. Jangan sampai di hati ini tumbuh prasangka buruk dengan apapun dan juga dengan siapapun. Itu yang perlu kita sambung tadi, orangnya, bukan pendapat dan sifatnya. Itu juga kita harus pahami, karena hukum Allah itu sangatlah sempurna, sangat sempurna. Salah satu contoh ialah ridho Allah atas ridho kedua orang tua. Yang dimaksud demikian itu ialah sampean harus baik kepada kedua orang tua, kepada mertua. Bagaimanapun sifat beliau-beliau ini, beliau-beliau ini orang baik apa tidak, itu tidak masalah. Sampean harus tetap baik, harus tetap tawadhu kepada kedua orang tua dan kedua mertua tadi. Jadi hukum tidak bisa melihat sifatnya. Itu. Perhatikan tetap orangnya yang kita perhatikan, yang kita pedulikan tadi, bukan pendapat dan sifatnya. Kalau soal pendapat, urusan masing-masing pribadi, hargai pendapatnya. Menghargai pendapat orang lain tidak berarti ikut. Itu. Karena kita sudah punya keyakinan sendiri. Itu. Ini dengan kedua orang tua maupun dengan saudara maupun dengan teman, dengan siapapun. Itu harus demikian. Kita harus mampu membedakan antara garam dan asinnya.
Ini kita harus mampu. Yang harus kita hormati ini orangnya, bukan sifatnya. Itu. Soalnya apa? Bukan karena tiap-tiap asin itu garam, saudara-saudara. Keringat ini pun asin. Itu. Jadi kita harus mampu membedakan antara garam dan asinnya tadi. Kalau itu kita lakukan, maka di hati ini menjadi bersih dari prasangka-prasangka buruk dengan siapapun. Jadi yang dimaksud membersihkan hati itu membersihkan dari apa? Membersihkan hati dari menyalahkan orang lain. Jangan punya prasangka buruk dengan apapun dan juga dengan siapapun. Itu. Jadi hukum Allah ini tidak bisa didebat, tidak bisa dibantah. Walaupun orang tuanya mungkin suka marah, pemarah, kemudian kita nggak suka, kita yang salah. Itu karena kita salah lihat. Yang kita lihat sikapnya atau sifatnya. Itu. Maka kita tidak bisa berjalan di atas hukum. Memang berjalan di atas hukum Allah ini ibarat berjalan di atas bara api. Maksudnya kita harus membedakan antara orangnya dan sifatnya tadi. Demikian pula kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara. Dia ini orang baik apa tidak, itu tidak masalah, urusan pribadi. Yang dipertanyakan itu sikap kita kepada beliau-beliau ini. Kita harus tetap baik. Kalau itu kita lakukan, maka di hati ini persis seperti keadaan. Sebab ada begini. Firman Allah ya, itu begini. Tahukah kalian langit? Bukankah langit itu sangat bersih dan berwarna biru? Sehingga kalian bisa melihat bintang-bintang. Itu maknanya hati ini harus bersih. Sehingga kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita. Bintang itu saudara. Gitu. Jadi kita harus memahami hal itu. Ya. Kita semua tentunya senang dengan surga. Senang kan itu? Sesenang apapun dengan surga, jangan membaca syahadat karena surga. Baca syahadat tetap karena Allah. Itu. Kenapa hal ini kami sampaikan? Ini ada hubungannya dengan sabda Nabi ya. Ada hubungannya dengan sabda Nabi, yaitu ada salah satu sahabat Nabi itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada yang lebih nikmat dari surga ya Allah?" Kemudian oleh Nabi dijawab, ada itu. Apa ya Rasul? Yaitu bertemu Allah. Itu. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu Allah kalau ibadahnya karena surga? Itu. Dan lagi yang memerintah ibadah itu Allah. Yang mana dijalani karena Allah itu ibadah. Itu. Yang bisa kita jalani karena Allah hanya yang fardu tadi. Apabila yang fardu tadi benar kita jalani karena Allah, maka akibatnya di hati ini ada keimanan, ada ketakwaan. Ini secara otomatis itu akibat dari lillah tadi. Itu. Ada keimanan kepada Allah, kemudian ada ketakwaan. Keimanan tadi mengarah ke yang fardu, perintah ya. Harus penuh cinta. Karena tadi sudah kami sampaikan mahabbah tadi, mencintai Allah tadi, sehingga ada hubungannya dengan perintah. Kemudian takwa ini menjurus ke arah larangan. Jadi kita takut kepada Allah tadi khusus untuk melanggar larangan Allah. Itu. Ini juga harus jelas. Itu. Kalau itu sudah jelas ya, yang perintah tadi, yang kecintaan kepada Allah tadi memang benar, maka iman tadi menjurus ke arah yang fardu, yang perintah tadi. Kemudian yang namanya takwa tadi mengenai tentang larangan.
Sehingga walaupun kita tidak korupsi, walaupun kita tidak mencuri, bukanlah takut ketahuan, tapi memang benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takwa. Itu. Walaupun orang ini tidak korupsi, tidak mencuri, tapi kalau takut ketahuan, itu baik bagi manusia, tapi enggak ada nilai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada nilai. Itu. Jadi apa yang kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ini sangat jelas, sangat gamblang. Itu. Karena tanpa adanya rasa takwa tadi, mustahil orang bisa memahami isinya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu memang khusus buat mereka yang bertakwa. Itu. Bukan pedomannya orang yang takut melarat. Dan lagi siapa yang takut melarat, cepat atau lambat pasti melarat. Itu kan nggak enak ini. Itu. Nggak bisa enggak itu. Semakin takut dengan melarat, semakin cepat melarat. Itu. Barang siapa yang takut kepada Allah tentang larangan tadi, nggak mungkin melarat. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Memberi. Siapapun yang ibadah karena Allah, orang itu selalu diberi. Itu. Selalu diberi. Selain selalu diberi, orang itu dianugerahi oleh Allah sifat pemaaf. Itu. Siapapun yang ibadah karena Allah, maka orang itu diberi zat pengampun oleh Allah. Siapapun ini. Lah kalau sudah ada zat pengampun, maka dia punya sifat pemaaf. Ya, jelas saudara ya. Nah, tanpa adanya zat pemaaf, orang itu tidak punya sifat pemaaf. Jadi kita harus bisa membedakan antara zat dan sifat. Itu kan hak ini bahwa hanya Allah yang mempunyai zat pengampun tadi. Itu siapapun yang mau ibadah karena Allah, maka orang itu oleh Allah dianugerahi zat pemberi. Selalu orang itu. Maka orang itu karena adanya zat pemberi tadi, ya, orang itu punya sifat lebih senang memberi daripada meminta. Itu. Jadi kita pelan-pelan harus mulai memahami apa bedanya zat dan sifat. Itu. Karena tidak mungkin ada sifat tanpa adanya zat. Tidak mungkin. Itu. Saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, sekali lagi, walaupun kita tahu bagaimanapun yang lain, saudara-saudara kita yang lewat torik-torik yang lain tadi, jangan ada prasangka buruk. Kita harus tetap memaklumi, juga harus tetap menghormati. Terus pesan saya seperti minggu yang lalu juga tetap kami sampaikan lagi kepada seluruh dzurriyyah Nabi. Bila mana sampean tahu beliau dzurriyyah Nabi, hormati beliau. Apapun pendapatnya, apapun sudah. Yang kita hormati ini orangnya. Karena itu manusia pilihan Allah. Bukan permintaan orang tersebut. Tanpa kehendak Allah mustahil menjadi dzurriyyah Nabi. Beliau keturunan manusia suci, makhluk yang suci, sehingga anak keturunannya dipelihara oleh Allah. Ini kita harus waspada, jangan sampai kita punya prasangka buruk yang ngawur. Yang kedua, para alim ulama, pokoknya kepada alim ulama dimanapun berada, kita hormati. Kita hormati. Itu masalah pendapat, masalah apa, itu urusan masing-masing. Kita punya keyakinan sendiri. Keyakinan kita ialah
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu kita jalani karena Allah. Itulah keyakinan. Itu. Dari seluruh ayat-ayat suci seluruh Al-Quran semua mengarah ke situ. Jangan ada keraguan sama sekali. Semua hadis Nabi kalau dikupas secara keseluruhan mengarah ke situ tadi. Jangan kita menjadi orang yang ragu tentang jalan, tentang cara yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah saudara-saudaraku yang sangat kami muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu kami tidak ragu-ragu sedikit pun, karena kalau tidak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda mustahil duduk bersama kami. Mustahil Anda duduk bersama kami. Jadi ini sebuah bukti nyata bahwa Anda semua telah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kedatangan saudara-saudara dari jarak jauh membawa oleh-oleh yang sangat besar faedahnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tata bahasa yang sulit untuk difahami, maka kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum nal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini kita khususkan kepada Pak Jatno beserta tim seluruhnya dari Pacitan khususnya, agar mereka semua dapat saling membantu, saling akrab, saling kuat, sambung persaudaraan. Bila mana ada yang kesulitan, Allah memberikan kemudahan. Bila mana mereka ada yang sakit, Allah segera melimpahkan rahmat dan kesembuhan. Bila mana ada yang ingin bersekolah, Allah memilihkan sekolah yang terbaik bukan mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fatihah yang akan kita baca ini kita khususkan kepada Bapak Abdul Latif beserta timnya, agar apa yang diurus, apa yang diurusi ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang akan kita baca ini buat seluruh jamaah tanpa terkecuali yang kondisinya kesulitan apapun, yang sedang gelisah hatinya, atau yang ada masalah, beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita sama-sama kita doakan dengan hati yang ikhlas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqta bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa isaskal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumil lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.